siang, Nona. Menurut band di filosofi kopi, kopi selalu menemukan penikmat. Silakan, Nona. Terima kasih. Oke. Di secangkir kopi, biarlah aku menjelma menjadi apa saja yang kau inginkan. Mungkin manis, mungkin pula pahit, asal tetap kau rindukan. Pahit, rasa yang mungkin saja kita hindari, tapi tidak dengan secangkir kopi hitam. Ia tak pernah dusta atas nama rasa. Secangkir kopi selalu saja menenangkan, membuat rindu semakin candu, membawa kenangan perjalanan saya ke Desa Peana muncul ke permukaan, menggelitik saya untuk berbagi cerita. Pagi yang dingin menusuk tulang, membayangkan hangatnya selimut dan kasur yang empuk. Tapi warga Desa Peana tak menghiraukan kenikmatan itu. Aktivitas pagi menyeruak, mengalahkan hawa dingin desa. Desa Peana merupakan desa yang masuk dalam kawasan Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berada di ketinggian, membuat daerah ini memiliki hawa yang dingin, iklim yang cocok untuk tanaman kopi. Kopi merupakan tanaman komoditas di sini. Warga Peana mulai mengenal tanaman komoditi atau tanaman perdagangan sejak tahun 1920-an. Tak heran di waktu pagi, banyak warga menjemur kopi di depan halaman rumah mereka. Kopi bukan hanya sebagai bahan minuman untuk mereka, tapi sebagai sumber kehidupan. Pagi ini, saya sudah janjian dengan Pak Delon untuk memanen kopi di kebunnya. Ini pengalaman pertama bagi saya melihat langsung kopi dari pohonnya. Oke, jadi kegiatan kita pagi ini ke kebun kopi ya? Oke. Kira-kira sekitar berapa lama sih perjalanan dari sini ke kebun kopinya? Dari sini kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Terus kita naik ojek ini, naik motor. Oke, kalau gitu bersiap-siap untuk pergi ke kebun kopi. Yuk. Oke. Bersama warga lain, kami pun menuju kebun kopi milik warga Peana. Menyusuri lereng-lereng gunung menggunakan motor. Jangan tanya kondisi saya saat menaiki motor ke kebun kopi. Sungguh ini pengalaman menegangkan bagi saya. Bayangkan, jalannya sangat kecil, hanya cukup ban motor saja. Sisi kanan tebing dan sisi kiri jurang yang menganga. Untungnya Pak Delon sangat piawai dalam berkendara. Tapi perasaan tegang tak dapat dihindarkan. Nih, buat kalian nih yang mau kesini emang harus kuat fisik dan mental. Karena pada saat jalan penurunan tuh benar-benar penurunan, pemirsa. Sesekali saya bisa menikmati keindahan pegunungan Kabupaten Sigi, mengobati rasa tegang selama perjalanan. Menaiki motor selama setengah jam, akhirnya kami sampai di kebun kopi. Kurang lebih 30 menit nih perjalanan dari Desa Peana ke kebun kopi. Kita lewati dengan berbagai macam rintangan ya. Jalannya licin, tadi saya sempat hampir mau jatuh, tapi luar biasa karena diiringi dengan pemandangan yang indah. Dan sekarang kita udah sampai nih di kebun kopi. Oke, Pak Sekdes dan Kak Lio, kita sekarang mau panen kopi. Yuk! Aman!
Bagi masyarakat Kecamatan Pipikoro, kopi sudah menjadi komoditas utama sejak 2 abad silam. Masyarakat Sulawesi Tengah sudah mulai berkebun kopi, terpengaruh oleh kebiasaan tanam yang diperkenalkan Belanda. Kopi merupakan salah satu komoditas dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. 2 spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Di pegunungan selatan Kabupaten Sigi, varietas kopinya adalah Robusta. Jenis kopi yang memiliki cita rasa lebih pahit dibanding kopi Arabica. Oke, nih kita mau petik nih buah kopinya. Tapi sebelum mau dipetik nih, saya mau tahu dong Pak, yang mana yang udah bisa dipetik nih. Kan ada yang warna hijau nih, ada yang kekuning-kuningan, dan ada yang udah merah banget nih warnanya. Atau bisa sembarang aja nih dipetik? Atau yang Nggak mana? bisa. Kalau yang kopi yang sudah matang itu warnanya kekuning-kuningan. Oke. Yang sudah matang benar itu yang warna merah. Oke, ini boleh dicabut gak ya? Ya, boleh ya? boleh. Nah, pemirsa, saya mau bantu bapaknya nih cabut-cabut buah kopi. Nah, katanya bapak tadi yang matang benar tuh yang ini, yang merah kayak gini nih. Nih. Dan dikumpulkan di sini. Kopi Robusta cocok ditanam di daerah tropis yang basah. Kopi jenis ini akan tumbuh maksimal pada ketinggian 1000 hingga 2000 mdpl dengan suhu 15 hingga 24 derajat Celcius. Kalau biasanya Perawatan dan pembibitan kopi Robusta terbilang mudah. Untuk itulah di kawasan ini, kopi jenis Robusta menjadi pilihan warga desa Peana. Nah, jadi yang ada di depan saya sekarang ini adalah bibit-bibitan kopi yang ada di Desa Peana, dan ini terjadi atau tumbuh secara alami. Nah, Pak, maksudnya nih secara alami nih tumbuhnya kayak gimana? secara alami itu maksudnya kopi yang sudah matang itu dibiarkan jatuh ke tanah, terus dia tumbuh. Ini yang jadi dipindahkan, dan setelah usianya itu bisa dipindahkan, itu yang akan jadi bibit untuk ditanam ke lahan yang baru, contoh bibitnya. Ini adalah contoh bibitan kopi nih. Kopi Toratima adalah jenis kopi Robusta pilihan terbaik dari pegunungan Pipikoro, Kabupaten Sigi. Toratima dalam bahasa daerah Uma adalah dipungut. Kopi ini menjadi kopi unggulan dari Provinsi Sulawesi Tengah karena memiliki aroma dan cita rasa terbaik dari jenis kopi lainnya. Bersama petani lainnya, saya memungut biji-biji kopi yang berserakan dari tanah tertutup oleh dedaunan. Biji kopi ini istimewa karena menjadi pilihan bagi mamalia hutan seperti tupai, kuskus kecil, ataupun tikus. Hewan-hewan ini hanya menyantap daging kopi yang manis dan sudah masak, lalu melepeh atau membuang bijinya ke tanah. Kemudian dipungut oleh petani. Aktivitas inilah yang disebut Toratima. Oke, apa sih yang membedakan dari kopi-kopi yang lain, kopi Toratima ini? Kopi-kopi yang lain itu karena ini tingkat kematangannya sudah bagus, Sudah ditumbuh. dan juga sudah lama di tanah, jadi menurut ininya tingkat kafeinnya sudah agak kurang. Oke. Tadi saya sempat bicara sama Bapak, katanya yang di bawah tuh biasa ada yang dimakan tupai atau hewan-hewan di malam hari ya. Iya, yang jatuh ke tanah ini kan Manis. bisa yang dimakan hewan malam ya kan, hewan malamnya itu hanya makan kulitnya, bagian kulitnya saja. Oke. Jadi ini yang dipungut ya? Iya. Bijinya. Luar biasa unik ya. Nah, ini nih. Biji kopi Toratima. Jika Anda ke Sulawesi Tengah, lalu bertanya jenis kopi khas dari provinsi ini apa?
Maka, kopi Torotimalah jawabannya. Masyarakat Desa Peana menjadikan kopi sebagai sumber penghidupan mereka. Namun sangat disayangkan, daerah penghasil kopi terbesar di Sulawesi Tengah ini terkendala dengan akses jalan. Berada di pegunungan membuat transportasi mengangkut hasil kopi menjadi hambatan. Hasil kopi petani hanya diangkut oleh ojek-ojek motor untuk dijual ke kota. Tentu saja ada biaya tambahan yang tidak murah. Belum lagi harga jual kopi di sini masih terbilang rendah. Semoga saja perhatian pemerintah bisa lebih ke daerah ini agar kopi Hasigi bisa mendunia. Pengolahan kopi di Desa Peana, Kecamatan Pipikoro masih tradisional, belum tersentuh dengan alat canggih. Mereka masih ingin mempertahankan budaya pengolahan kopi yang sudah ada sejak dulu. Kopi yang setelah dipanen, dijemur dengan mengandalkan sinar matahari. Penjemuran dilakukan kurang lebih seminggu tergantung cuaca yang ada. Kegiatan menjemur ini bisa kita saksikan hampir di semua lokasi halaman rumah warga. Setelah dijemur, buah kopi akan dipisahkan dari daging dan bijinya melalui proses penumbukan. Kopi ditumbuk dengan alat sederhana seperti ini yang disebut nonju. Kemudian kopi akan ditapis, memisahkan kulit dan biji. Oke, ini Bu, biji kopi yang udah dibersihin nih. Sekarang kita mau apain nih Bu? Digoreng. Digoreng ya, atau warga desa di sini bilangnya digoreng, artinya disangrai ya. Iya. Sudah masak. Setelah digoreng tadi ya selama kurang lebih 1 jam, sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu dibuk ya. Oke, langsung aja nih semuanya ya ditaruh ya. Oke. Nah, nih. Kopi Pipikoro biasanya dijual dengan berbagai varian. Ada kopi original, beraroma jahe, dan kayu manis. Oke, pemirsa, karena hujan kita pindah ke tempat yang di dalam aja ya. Ayo Ibu. Oke pemirsa, karena sekarang cuacanya lagi hujan, kita pindah di sini ya Ibu ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi setelah ditumis kita mau ngapain nih kopinya? Ayo, Ayo ya. ayo. Oke, gimana caranya? Kelebihan kopi Pipikoro adalah kopi organik, ditanam tanpa pestisida apalagi pupuk kimia. Bubuknya murni 100% kopi tanpa tambahan jagung ataupun beras sangrai. Rasanya saya sudah tak sabar untuk mencicipi nikmatnya kopi Pipikoro. Pemirsa nih, hasil akhirnya nih udah halus dan siap diseduh dan diminum. Apalagi cuacanya sekarang cerah ya Ibu ya. Yuk kita langsung cobain ya. Ayo kita minum kopi. Matahari mulai kembali ke peraduannya. Udara dingin menyelimuti Desa Peana. Warga desa mulai menghentikan aktivitas mereka, bersiap untuk istirahat malam.
Rasa lelah seharian bersama petani kopi dan mengolahnya terbayarkan dengan aroma khas dari kopi Toratima. Sungguh ini kenikmatan tiada dua. Itulah mengapa kita akan terus jatuh hati pada pahitnya kopi. Esok masih ada cerita lain lagi yang ingin saya ceritakan. Masih dari desa yang berada jauh di ketinggian Gunung Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah pemirsa, kalau kemarin kita sudah melihat pengolahan kopi khas Desa Peana, hari ini di pagi yang cerah ini saya sudah janjian dengan salah satu ibu di Desa Peana untuk masak masakan tradisional yang ada di Desa Peana. Nah penasaran gimana sih cara pembuatannya? Yuk ikut saya. Di Desa Peana, pemandangan sawah menghampar hijau seperti ini. Menjadi pemandangan menakjubkan bagiku. Warga Desa Peana selalu dimanjakan dengan panorama alam yang mampu menghapus penat setelah seharian bekerja di kebun. Sebelum memasak, saya diajak menangkap ikan mas di kolam. Sepertinya seru nih. Oh nggak dalam. Oke Bu, kita mau tangkap ikan mas ini. Langsung tangkap aja itu. Nah, lumayan menantang juga nih nangkap ikan masnya nih. Ibu. Nih. Wah, gede ya Ibu ya. Nih. Tangkap nih 1 ekor ikan masnya. Karena berlokasi jauh dari perkotaan dan berada di ketinggian dengan akses jalan yang sulit, maka warga Desa Peana terbiasa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengolah lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Dari menanam padi, sayur-sayuran, bahan masakan, hingga lauk pauk seperti ikan dan ayam. Nah, ikan yang telah kita tangkap tadi dibersihkan dan nanti akan dimasak ruru ratubu, olahan ikan air tawar khas Desa Peana. Oke pemirsa, saya di sini bersama Mama Sam akan memasak masakan tuvu ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu nih bahan-bahan yang ada di depan nih. Ada apa aja nih bahannya Mama Sam? Coba sebutin. Nah, di sini ada Ikan. bahan utamanya ikan mas ya. Iya. Yang tadi udah kita tangkap. Terus ada apa lagi? Bawang Nih. merah, Oke, bawang merah. Ini apa Ibu? Jahe, Jahe. ya, jahe. Terus ada ini garam dan dengan gula. vitsin. Oh, dengan vitsin. Iya. Oke. Terus ini daun kunyit, daun kunyit, ini serai, serai, ini daun lemon, daun lemon, ini kemangi, sama daun kemangi ya. ya, Wow, kayak akan bumbu nih bahan-bahannya ya. Terus ada nih lombok, lombok merah, lombok Iya. hijau, ada minyak, dan nih Bambu. yang bikin unik masakan ini adalah bambu, Bambu. ya. Keunikan dari masakan tuvu ini adalah dimasak menggunakan bambu. Iya. Oke, kita langsung ke step awal. Kita apain nih dulu? iya. Ayo. Ini bawang merah diiris, Oke, diiris ya. iya. Minyak secukupnya. Iya.
Bambu dipilih sebagai media masak karena memiliki aroma yang khas. Selain itu, bambu banyak tumbuh di sini. Oke, Bapak nih sudah siap dibakar. Nah, gimana nih cara bakarnya? Oke. Taruh gitu aja ya. Iya. Ini kira-kira berapa lama nih proses pembakarannya sampai dia matang? Tidak lama, taruhlah 20 menit. 20 menit aja ya? Oke. Ruru Ratuwu biasanya disajikan untuk menjamu tamu, juga hadir di acara-acara besar. Dibakar dalam bambu dan waktu yang cukup lama, membuat olahan ikan ini memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Bumbunya meresap dan daging ikannya menjadi lembut. Setelah menunggu, akhirnya Ruru Ratuwu siap disajikan. Menggoda bukan? Mari kita santap. Nah pemirsa, tibalah saatnya kita sekarang mencicipi hidangan tradisional khas Desa Peana ya, yang tadi kita udah masak menggunakan bambu. Nih hasilnya nih. Nih, oke? Oke, langsung aja kalau gitu kita makan sekarang. Yuk, mari Bapak Ibu Mama Sam. Ayo, silakan. Nih ikan masnya ya. Oke. Ayo. Makan bersama warga Desa Peana dengan bahagia walaupun menunya sederhana, membuat saya percaya bahwa bahagia itu tak harus melulu tentang materi yang berlimpah, tentang status sosial yang tinggi, tentang rumah yang mewah. Warga Desa Peana membuat saya belajar, sumber kebahagiaan sejati ada di hati kita sendiri, tidak perlu mencari di hati orang lain. Kembali tentang cerita secangkir kopi hitam yang tak pernah dusta atas nama rasa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kopi Toratima dari Desa Peana. Semoga Anda punya kesempatan berkunjung ke sana. Jika tidak dan penasaran dengan rasa kopinya, maka berkunjunglah ke Kota Palu. Anda akan bisa menemukan rasa itu, tapi belum tentu dengan ceritanya. Salam pesona Indonesia.